Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam semangat ya, walaupun hanya di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Kak Theo. Puji Tuhan kita bisa bertemu melalui video ini ya. Kakak harap adik-adik jangan bosan, jangan jenuh. Masa Kak Theo lagi gitu ya. Nah, jangan ya. Kakak harap melalui video ini pun adik-adik bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Nah, sebelum Kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita mau muji Tuhan dulu dan kemudian kita mau berdoa ya. Nah, kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Dia ya. Kita mau melalui kebenaran firman Tuhan, kita semakin hari mengenal akan Tuhan ya. Mari kita muji Tuhan. Kita mau katakan, aku ingin dengar cerita. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami lagi bisa bertemu walaupun melalui video yang kami tonton. Tapi kami mau Tuhan, biarlah pertemuan kami melalui video ini, melalui cerita firman Tuhan disampaikan, sungguh-sungguh menolong kami secara khusus untuk adik-adik yang ada di rumah, agar mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami masing-masing Tuhan, supaya hati kami sungguh-sungguh mau mendengarkan akan firman-Mu. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita ya tentang firman Tuhan. Temanya itu adalah hidup untuk mengasihi sesama ya. Siapa di antara adik-adik yang di rumah sudah belajar untuk hidup mengasihi? Ayo tunjuk tangan. Pasti adik-adik yang di rumah semuanya sudah belajar untuk hidup mengasihi ya, siapapun itu ya, sesama kita manusia, kita harus belajar untuk mengasihi. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang bagaimana hidup untuk mengasihi sesama ya. Nah, kita lihat ya. Nah, dikatakan apa? Pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang seorang yang sedang berpergian ya, berpergian dari kota ke kota.
Ya, kalau sekarang itu seperti kerjanya itu traveling, ya kan? Sukanya perginya itu suka pergi dari satu kota ke kota ke kota ke kota, ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya dari kota ke kota itu dia sedang mengalami bahaya. Ya, apa ya kira-kira bahayanya ya? Nah, coba kita lihat ya. Nah, di dalam perjalanan ya, orang muda tadi mengalami gangguan ya, karena ada orang yang ingin mencoba merampok ya, ingin mengambil barang-barangnya ya. Tetapi orang muda itu tadi coba untuk melawan, dia berusaha melawan. Tetapi ternyata orang muda itu tidak sanggup untuk melawannya ya. Dan akhirnya barang-barang orang muda itu pun diambil oleh para perampok ya. Barang-barangnya semua diambil ya. Bukan hanya barang-barangnya, tetapi dia pun akhirnya mengalami luka-luka di bagian tubuhnya ya. Karena dia mencoba untuk melawan, dia mencoba untuk bertahan supaya barang-barangnya tidak diambil. Tetapi dia tidak sanggup melawannya. Dia akhirnya terjatuh. Akhirnya dia terluka, disiksa oleh para perampok itu. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya dengan orang ini? Kita lihat ya adik-adik. Akhirnya orang itu pun terletak di pinggir jalan. Dia terluka. Dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tetapi beberapa waktu kemudian lewatlah seorang ya, yang biasanya itu mengajar di tempat ibadah, yaitu adalah seorang imam. Ya. Ketika seorang imam ini lewat, dia melihat orang itu terletak sedang terluka, tetapi dia tidak menolongnya. Ya, dia hanya membiarkan orang itu terletak. Dia hanya membiarkan orang itu begitu saja, tanpa sedikit pun ada hati untuk menolong orang yang terluka itu. Kemudian seorang imam itu pun pergi meninggalkan pemuda yang terluka itu. Tidak lama kemudian lewat jugalah seorang Lewi. Ya. Orang ini adalah orang yang biasa bekerja di rumah ibadah. Ya. Dia pun melihat pemuda tadi itu terletak, terluka, tidak berdaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Lewi itu? Dia pun hanya melihat dan melihat, tidak berhenti untuk menolong pemuda itu. Di manakah kasih itu? Di mana kasih itu? Orang Lewi hanya tidak menolong pemuda itu, hanya membiarkan pemuda itu terletak. Lalu siapa yang menolong? Imam tidak menolong. Orang Lewi tidak menolong. Tetapi yang menolong adalah siapa? Orang Samaria. Beberapa saat kemudian datanglah seorang dari sebuah tempat yang begitu jauh. Ya. Yang itu disebut adalah Samaria. Biasanya orang-orang Samaria ini berasal dari Samaria yang tidak disukai oleh banyak orang. Orang Samaria ini biasanya dibenci. Bahkan orang Samaria ini biasanya tidak diperdulikan, bahkan tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar. Mereka sepertinya adalah orang yang najis.
Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Samaria? Oleh karena itu kita lihat apa yang dilakukan. Nah, ketika orang Samaria itu melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, lalu dia pun cepat-cepat ia turun dari keledainya. Ia mendekati dan memeriksa orang itu. Apakah yang terjadi dengan orang yang terletak di pinggir jalan itu? Wah, ternyata orang itu sedang terluka. Kemudian ia membersihkan luka-lukanya itu di seluruh tubuh orang-orang itu. Dan berusaha untuk mengobati seorang pemuda yang terluka tadi itu. Baik ya adik-adik. Walaupun dia tidak disukai oleh banyak orang. Orang-orang sekitar tidak menganggap mereka. Tetapi dia punya kasih. Dia betul-betul belajar untuk mengasihi. Dia peduli terhadap seorang pemuda tadi yang terletak di pinggir jalan, yang sedang terluka. Bukan hanya dia melihat, tetapi dia menolong, berusaha untuk membersihkan luka-lukanya itu dan mengobatinya. Dan bukan hanya itu aja adik-adik. Dia bukan hanya membersihkan luka-lukanya. Dia bukan hanya sekedar mengobati orang itu. Tetapi dia juga pun membawa pemuda tadi ke sebuah penginapan. Dia kemudian menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Lalu membayar supaya kepada yang mempunyai penginapan itu, dia memberikan uang kepadanya supaya dia diobati, supaya dia ditolong, ya. Dan juga dia berjanji akan kembali untuk membayar kembali biaya perawatan orang yang terluka tadi. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita belajar dari orang Samaria. Walaupun dia tidak disukai orang, tapi dia memiliki kasih yang begitu besar. Dia mengasihi, padahal itu orang pemuda itu dia tidak kenal. Pada pemuda itu dia tidak tahu siapa. Tetapi di dalam hatinya ada kasih yang begitu besar. Dia berusaha untuk menolong. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami seorang pemuda yang dirampok tadi. Harusnya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ya, adik-adik yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang sudah sering tiap hari mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, bagaimana kita sudah diajar dan Tuhan pun mau untuk kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau untuk kita pun mengasihi sesama kita manusia. Karena apa? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka belajarlah untuk hidup mengasihi. Jangan seperti para imam. Jangan seperti orang Lewi tadi, ya, yang tahu kebenaran, yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi orang Lewi saja pun yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan, dia belajar untuk hidup saling menolong dan saling mengasihi. Terlebih lagi kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, harusnya belajarlah untuk hidup mengasihi sesama kita. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau dan kakak minta semua adik-adik yang ada di rumah, siapapun orang-orang di sekitar kita, siapapun orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, ya, belajarlah untuk kita mengasihi mereka.
peduli terhadap mereka. Jangan hanya melihat penderitaan orang itu saja, tetapi kita belajar, walaupun sekecil apapun yang bisa kita perbuatlah untuk menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, sama-sama mari kita membaca hafalan kita ya. Kita baca Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hafal ya. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, jadi adik-adik, kakak harap firman Tuhan ini bukan hanya sebatas adik-adik dengar. Ya. Ayat hafalan ini bukan hanya sebatas dihafal, tetapi biarlah ayat firman Tuhan ini dan firman Tuhan yang kita dengar ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, untuk kita belajar mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari orang Lewi, yang walaupun dia tidak disukai oleh orang-orang sekitar, dia tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi dia belajar untuk mengasihi, belajar menolong orang yang mengalami penderitaan. Terlebih lagi kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yang sudah merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, maka tolonglah kami Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi, baik itu mengasihi orang-orang yang begitu jahat kepada kami, baik orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami pun belajar mengasihi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, untuk kami mengasihi setiap sesama kami. Terpuji nama Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang di rumah. Shalom.